Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nasiruddin Al-Ahsani LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat berbikisan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Kami dari kelompok 11 di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Bersabar dan Bertawakal dalam Berdakwah. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya yakni Endang Ayu Larasati, Dian Izzah Abqoriyah, dan saya sendiri Siti Sofia. Kami mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama yakni pengertian sabar dan tawakal, ciri-ciri orang yang sabar, ciri-ciri orang yang bertawakal, hadis dan ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bersabar dan bertawakal, dan yang terakhir adalah manfaat bersikap sabar dan tawakal dalam berdakwah. Langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sabar. Kata sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati, ia berarti juga ketabahan. Sabar juga bukan berarti mengendapkan seluruh keinginan sampai terlupakan di bawah sadar, sehingga menimbulkan penyakit kejiwaan. Tetapi sabar adalah menolong jiwa dan menggerakkan raga untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Sabar bukan menyetah pada keadaan tanpa ada upaya untuk bangkit, dan tanpa tahu kalau kita memang selalu diberi kesempatan untuk beramal dan berkarya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan kata lain, sabar adalah kemampuan, keuletan, dan ketangguhan dalam mengatasi masalah secara kreatif, progresif, dan sesuai dengan petunjuk agama. Yang kedua adalah pengertian tawakal. Tawakal merupakan penyandaran hati kepada Al-Wakil yang memelihara penyerahan, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, tawakal adalah suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan, baik itu menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Jadi bisa disimpulkan, tawakal itu kita menyerahkan diri, segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita lakukan setelah kita melakukan usaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, semua kita usahakan, baru kita serahkan hasilnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan selama itu masuk ke dalam ranah yang positif, Allah pasti memberikan hasil yang sesuai. Allah mesti memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan tadi. Dan berkaitan dengan sabar. Sabar menurut pendapat saya adalah bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, bagaimana caranya kita menenangkan pikiran kita, menenangkan emosi kita untuk menghadapi suatu permasalahan agar tidak muncul permasalahan yang baru. Dan sebenarnya sabar itu memiliki sisi positif untuk kesehatan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia, NIM 2051 0303 0011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bersabar dan bertawakal dalam berdakwah. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan ciri-ciri orang yang sabar. Adapun ciri-ciri orang yang sabar yaitu mampu mengendalikan emosi dan memiliki stabilitas emosi atau emotional stability, sehingga cenderung tidak gegabah, bersikap tenang, berpendirian teguh, berpikir positif, percaya diri, bersikap optimis, bekerja keras, konsisten pada proses, dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Oleh karena itu,
Orang yang bersabar selalu dekat dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketentraman. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang tawakal. Orang yang tawakal itu ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu selalu meningkatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, berbaik sangka kepada Allah, bekerja, ibadah, dan belajar yang selalu didasari dengan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah memiliki kesadaran bahwa manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, dan selebihnya adalah takdir Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dianiza Bokoriah, NIM 204 10 30 353 akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang hadis dan ayat, pentingnya sabar dan bertawakal dalam berdakwah, serta manfaat bersabar dan bertawakal. Yang pertama, hadis dan ayat tentang bersabar dan bertawakal, yaitu yang hadis artinya, tidaklah seorang nabi diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang hawariyun atau pembela dan pengikut, yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian datang generasi setelah mereka. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. Sedangkan di bawah itu semua, tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bersabar dan bertawakal, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Yang kedua, manfaat bersabar dan bertawakal. Manfaatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan ketenangan dalam diri sendiri. Kedua, menjauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit hati. 3, merasa damai. 4, dihargai orang lain. 5, bermanfaat bagi semua orang. 6, mudah menyelesaikan masalah. 7, menguatkan iman. 8, agar terbentuk pribadi yang lebih baik dan selalu berpikir positif. 9, tidak mudah putus asa. 10, mudah beradaptasi dengan masalah apapun. 11, selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.